Sekarang ini penting bagi kita untuk fokus menjaga kesehatan secara rutin ya, dengan banyak berolahraga. Saat teman-teman melakukan olahraga di luar rumah atau bersepeda, pernahkah teman-teman terinjak paku? Pernah jugakah teman-teman memperhatikan kondisi paku di dalam rumah berbeda dengan di luar rumah? Biasanya, paku di luar rumah lebih cepat berkarat dibandingkan dengan paku yang berada di dalam rumah. Kira-kira apa yang menyebabkan paku menjadi lebih cepat berkarat? Apakah karena terpapar sinar matahari, atau karena diguyur hujan, atau karena suhu udara luar? Kondisi di awal video tadi, di mana paku yang lebih cepat berkarat tadi merupakan proses kimia secara alami yang mengalami laju reaksi. Karena beberapa faktor, jadi di video kali ini kita akan bahas lebih lengkap tentang laju reaksi. Perubahan benda yang terjadi secara kimia akan mengalami laju reaksi. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa laju reaksi terjadi dengan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi setiap satuan waktu. Jika P adalah reaksi, maka P akan mengalami kecepatan pengurangan konsentrasi. Dan jika Q adalah zat hasil reaksi atau produk, maka Q akan mengalami kecepatan bertambahnya jumlah hasil reaksi dalam waktu tertentu. Laju reaksi ini dapat dirumuskan menjadi V sama dengan minus delta P per delta T, dan V sama dengan plus delta Q per delta T. V merupakan laju reaksi dengan satuannya molaritas per sekon, dan T adalah waktu dalam sekon. Tanda minus menandakan zat reaksi berkurang, sedangkan tanda plus menunjukkan produk reaksi bertambah. Nah, sehubungan dengan proses yang terjadi dalam suatu reaksi kimia, maka ada satu hal penting yang harus dipelajari sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, kedua hal ini perlu kita pelajari untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu reaksi kimia. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat reaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Nah, jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Tumbukan efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Nah, misalnya, terdapat reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Terkait dengan tumbukan, ada banyak kemungkinan yang terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Nah, pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Sehingga, tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Nah, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Berikutnya, perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah, namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2, sehingga tidak terjadi tumbukan yang efektif, dan reaksinya tidak berlangsung. Akibatnya, tidak terbentuk molekul AB. Ilustrasi yang ketiga,
Dalam sistemnya, A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi, atau bahasa sederhananya energinya tidak cukup, sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif dan reaksinya tidak berlangsung. Akibatnya, tidak terbentuk molekul AB. Ilustrasi yang berikutnya, di dalam sistemnya, A2 dan B2 bertumbukan dengan arah dan posisi yang tepat, serta dengan energi yang cukup. Maka tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif, sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul AB. Untuk menguji kemampuan teman-teman, ayo berlatih. Terkait teori tumbukan, bagaimanakah tumbukan yang terjadi pada reaksi NO ditambah O3 menghasilkan NO4. Berikutnya kita akan membahas tentang energi aktivasi. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, berikutnya ini adalah grafik yang menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, dalam suatu reaksi, terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal atau preaksi, kemudian keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Keadaan transisi disebut juga dengan komplet teraktivasi, di mana pada keadaan ini ikatan baru sudah terbentuk, namun ikatan lama belum putus. Keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih antara energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Berikutnya, keadaan transisi selalu mempunyai energi yang lebih tinggi daripada keadaan awal dan akhir. Sedangkan energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau dapat lebih rendah daripada energi keadaan akhirnya. Bila keadaan awal lebih tinggi energinya, reaksi yang menghasilkan kalor atau disebut dengan reaksi eksoterm, yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. Nah, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana tingkat energi awalnya lebih rendah daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi endoterm, yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi dapat dipercepat dengan beberapa faktor, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan pengaruh zat katalis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Faktor yang pertama yaitu luas permukaan. Nah, dapat kita lihat dari video ini bahwa permukaan yang lebih luas memiliki tumbukan yang lebih cepat, sedangkan pada permukaan yang lebih sedikit memiliki tumbukan yang terjadi secara lambat. Bagaimana pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Nah, jadi bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas dan tumbukan yang terjadi pada permukaan semakin banyak, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel, laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu suhu. Suhu yang rendah dapat memperlambat reaksi, sedangkan pada suhu yang tinggi dapat mempercepat laju reaksinya. Kita lihat bahwa kacang memiliki pergerakan yang lebih cepat. Lalu bagaimana hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Nah, suhu yang tinggi akan membuat partikel dalam larutan bergerak semakin cepat, sehingga kemungkinan partikel untuk bertumbukan semakin besar dan laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Jadi, semakin tinggi suhu, laju reaksi akan semakin cepat. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Untuk melihat pengaruh keduanya, mari kita lihat
labu elemenyer A dan B berikut. Keduanya berisi asam klorida dengan konsentrasi larutan berbeda. Labu elemenyer A memiliki konsentrasi 0 molaritas dan B 1 molaritas. Nah, menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat bereaksi antara labu elemenyer A atau B? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali bahwa reaksi kimia terjadi jika partikelnya saling bertumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan yang terjadi akan meningkat dan laju reaksinya akan meningkat. Jadi semakin besar konsentrasi akan semakin pekat suatu larutan dan banyak partikel kandungannya, akibatnya semakin kemungkinan banyaknya terjadi tumbukan sehingga laju reaksi menjadi semakin cepat. Faktor yang selanjutnya yaitu katalis. Dapat kita amati dari video ini bahwa labu elemenyer yang diberikan katalis memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Sedangkan pada labu elemenyer yang tidak diberikan katalis memiliki laju reaksi yang lebih lambat. Nah, video ini merupakan contoh dari 2H2O direaksikan dengan MnO2. Jadi apa itu katalis? Nah, katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Nah, katalis ini akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi. Nah, jadi katalis ini ada katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, berarti semakin banyak katalis, energi aktivasi akan semakin menurun dan tumbukan efektif lebih sering terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin lebih cepat. Jadi, katalis berbanding dengan laju reaksi. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Laju reaksi dalam suatu reaksi sangat bergantung pada konsentrasi reaksinya. Nah, hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan laju reaksi. Untuk persamaan secara umum, misalnya PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD, maka persamaan laju reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A yang kita lambangkan dengan huruf A dikurung siku dipangkatkan dengan M, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pangkat N. Nah, dalam rumusan tersebut V merupakan laju reaksi dengan satuan molar per detik, kemudian K merupakan konstanta laju reaksi, kemudian huruf A merupakan konsentrasi molar dari zat A, kemudian huruf B yang dikurung siku merupakan konsentrasi molar dari zat B, sedangkan pangkat M dan N merupakan orde reaksi. Untuk M merupakan orde reaksi terhadap zat A. Nah, untuk N itu merupakan orde reaksi terhadap zat B. Jumlah dari M dan N merupakan orde total dari reaksi yang ada. Lalu, sebenarnya apa orde reaksi itu? Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, pada umumnya harga orde reaksi merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1, 2, atau 3, tetapi kadang-kadang juga terdapat reaksi yang mempunyai reaksi orde 0, setengah, atau bahkan negatif. Nah, beberapa orde reaksi yang umum terdapat dalam persamaan reaksi kimia adalah reaksi orde 0, kemudian orde 1, dan orde negatif. Nah, untuk lebih jelas, coba kita bahas yang pertama adalah reaksi orde 0.
Nah, suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai ordenol jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya. Nah, artinya seberapapun peningkatan konsentrasi dari reaksinya tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Nah, secara grafik, reaksi yang mempunyai ordenol dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa seberapapun konsentrasi dari reaktannya, laju reaksinya tidak mengalami perubahan, yaitu tidak mengalami kenaikan maupun mengalami penurunan. Berikutnya adalah reaksi orde 1. Nah, suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Nah, contohnya apabila terdapat reaktan dengan konsentrasi 1 molar, laju reaksinya kita lambangkan dengan V1, maka apabila reaktannya ini kita naikkan konsentrasinya menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga menjadi 2-nya. Dan apabila reaktannya kita naikkan konsentrasinya menjadi 3 kali lipat, yaitu menjadi 3 molar, maka laju reaksinya juga menjadi 3 kali lipat dari laju awalnya. Secara grafik, reaksi orde 1 dapat digambarkan sebagai berikut. Agar lebih paham akan materi laju reaksi, silahkan download PDF berikut yang berisi tentang ringkasan materi laju reaksi. Tetap semangat! Jadi bahan dan alat yang akan kita gunakan adalah yang pertama itu ada gelas kimia, gelas ukur, kaki 3, pembakar spiritus, stopwatch, dan pipet tetes. Dan bahannya adalah HCl 1,5 molar. Selanjutnya ada Na2S2O3 0,2 molar. Langkah pertama kita gambarkan bentuk X di atas kertas putih. Nah, selanjutnya kita ukur 25 ml Na2S2O3. Kita masukkan ke gelas kimia. Setelah itu kita letakkan di atas silang yang telah kita gambar tadi. Setelah itu ukur suhunya menggunakan termometer, lalu catat suhunya. Selanjutnya kita ukur 5 ml HCl lalu kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi larutan Na2S2O3 tadi. Selanjutnya kita lihat dan tunggu seberapa lama waktu yang diperlukan untuk kita melihat perubahan dari sejak penambahan HCl hingga bentuk silangnya menghilang. Nah, inilah hasil dari percobaan 1 yang tidak dibakar. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan 2, yaitu sama kayak tadi kita tambahkan 25 ml Na2S2O3. Kita masukkan ke dalam gelas kimia. Nah, pada percobaan sebelumnya kita tidak memanaskannya. Tapi pada percobaan kedua ini kita akan memanaskannya terlebih dahulu hingga suhunya bertambah 10 derajat Celcius. Setelah itu kita tambahkan dengan 5 ml HCl. Kita masukkan ke dalam Na2S2O3 tadi. Nah, kita hitung berapa lama waktu diperlukan untuk perubahannya. Nah, inilah hasil dari percobaan kedua yang dibakar, yaitu dia waktunya lebih cepat daripada percobaan yang pertama. Karena dalam laju reaksi semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Kita lihat pada percobaan pertama suhunya itu 28 derajat Celcius. Dan pada percobaan kedua, suhunya ditambah 10 derajat Celcius hingga menjadi 38 derajat Celcius. Nah, kita lihat pada percobaan pertama, sejak penambahan HCl hingga tidak terlihat lagi tanda silangnya itu membutuhkan waktu 13 detik. Sedangkan pada percobaan 2 yang dilakukan pemanasan terlebih dahulu, itu hanya membutuhkan waktu 7 detik. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat pula reaksinya.